Kenapa memberi hidayah itu ada kata benda? Pertama, Allah ingin bahwa yang mendapat hidayah itu permanen dalam hidayah. Dan sifat yang dominan pada Allah, pemberi petunjuk, bukan menyesatkan. Makanya hadiahnya dalam bentuk kata benda. Nah, kenapa ada juga kata kerja dalam memberi hidayah? Karena kata kerja itu sifatnya tajaddud, istimrar. Jadi, Allah ketika mengatakan yahdi bihillah, artinya Allah akan terus memperbaharui petunjuknya. Allah akan terus menambah petunjuknya. Karena petunjuk itu bisa bertambah setiap hari. Itu kenapa setiap salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Karena orang yang salat pasti sudah dapat petunjuk, tapi dia minta tambahan petunjuk. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Furqan ayat 31. Kita baca ayatnya, Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya dari kalangan pendosa, dan cukuplah dengan Tuhanmu sebagai zat pemberi petunjuk dan penolong. Itu artinya Al-Furqan 31. Jadi kata Allah, ya, semua nabi, semua pewaris nabi, semua ulama, ya, itu punya penentang, ya, punya musuh dari kalangan mujrimin, para pendosa. Jadi kalau nabi-nabi dibunuh, diburu, dikejar, diusir, ya memang begitu. Dan yang mengusir, yang membunuh itu adalah para pendosa, karena mereka terganggu dengan dakwahnya para nabi. Jadi kalau ada ulama, ustadz, ya, buya, kiai, habaib yang diburu, diusir, dipersekusi, bahkan dipenjara, ya memang begitulah pewaris para nabi. Ada musuh-musuhnya, dan itu minal mujrimin, dari kalangan pendosa. Karena dakwah mereka, apalagi dalam konteks nahi mungkar, akan mengganggu para pendosa, akan mengganggu ahli maksiat, maka mereka akan dimusuhi. Maka kata Allah, tidak perlu kalian, ya, berkecil hati, bersedih, cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk. Jadi di ayat ini Allah mengenalkan salah satu sifatnya, hadi namanya, atau al-hadi, ya, zat yang memberi petunjuk, ya, hadi. Jadi menariknya begini, kata hadi, ya, hadian itu kata benda namanya, isim fa'il, ya, kata sifat. Jadi yang memberi petunjuk. Menariknya begini, Allah di dalam Al-Quran disebutkan tidak hanya memberi petunjuk, tapi juga menyesatkan. Ya, Allah juga menyesatkan. Coba perhatikan surah Ghafir ayat yang ke-34. Ya, surah Ghafir ayat 34. Kazalika yudillullah man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas lagi ragu-ragu. Jadi memang ada, ya, sifat Allah itu, perbuatan Allah itu menyesatkan, yudillu, ya, ada. Jadi Allah itu pemberi petunjuk, hadi, ya, dan Allah menyesatkan, yudillu. Tapi menariknya, kalau kita perhatikan Al-Quran, kalau Allah menyesatkan manusia, maka kata menyesatkan itu selalu dalam bentuk kata kerja, tidak pernah dalam bentuk kata benda. Mudillun, tidak pernah. Tidak pernah Allah menyebut dirinya mudillun
ya, yang menyesatkan, tapi selalu yudillu, kata kerja. Kenapa menyesatkan itu tidak pernah kata benda, tapi kata kerja? Sementara tadi memberi petunjuk itu ada hadian, kata benda. Karena kata kerja itu sifatnya temporal, limited. Kata kerja begitu, muqayyadun bizamanin muayyanin, ada ikatan kaitan dengan waktu tertentu. Dulu, sekarang, akan datang. Itu sifat kata kerja. Ketika Allah mengatakan yudillullah, itu artinya Allah tidak ingin kesesatan itu permanen. Allah tidak ingin orang sesat selamanya. Makanya Allah kirimlah para nabi untuk mengajak dia ke jalan yang benar. Buktinya Allah tidak ingin manusia selamanya sesat, dikirim para pemberi peringatan. Dikirim itu jalan-jalan petunjuk ke mereka. Itu buktinya Allah tidak ingin menyesatkan manusia itu selamanya. Karena itulah kata menyesatkan yang terhubung dengan Allah tidak pernah kata benda, tidak pernah mudillun, selalu yudillu. Karena yang disesatkan Allah itu tidak, Allah tidak ingin itu permanen. Makanya datang utusannya. Dan kalaupun disesatkan Allah, itu pun musrifun, kata benda. Musrifun itu orang yang melampaui batas sudah permanen. Allah tidak mengatakan man huwa asrafu. Bukan, asrafu kata kerja. Melampaui batasnya ya temporal, mungkin dulu, sekarang tidak. Tapi Allah sesatkan itu musrifun. Orang yang melampaui batasnya sudah unlimited, yang tidak ada lagi batas. Makanya kata benda pula musrifun. Sama murtab, murtab itu kata benda, yang ragu-ragunya sudah permanen. Allah tidak mengatakan irtabu atau yartabun, tapi murtab orang yang ragu-ragunya sudah permanen pula. Jadi orang yang melampaui batasnya sudah permanen tanpa batas, yang ragu-ragunya permanen tanpa batas, disesatkan Allah, temporal pula sesatnya, tidak selamanya. Makanya yudillu. Tapi kalau memberi petunjuk, hadian. Kenapa kata benda? Allah ingin petunjuk itu permanen dengan manusia. Karena sifat kata benda tadi mutlak. Kalau kata kerja, tajaddud dia. Tajaddud artinya ada pembaruan, perubahan. Nah, tetapi ada hal yang menarik juga. Allah memberi petunjuk itu ternyata memang ada pula kata kerja. Coba perhatikan surah Al-Maidah 16. Al-Maidah 16 salah satu contohnya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanah subulas salam. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dia ada kata yahdi di sana ya. Yahdi bihillah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi itu juga kata kerja. Hada yahdi kata kerja. Jadi kalau memberi hidayah ada kata benda hadian, ada kata kerja yahdi. Kalau menyesatkan hanya kata kerja, tidak ada kata benda. Hanya yudillu, tidak ada mudillun. Kenapa memberi hidayah itu ada kata benda? Pertama, Allah ingin bahwa yang mendapat hidayah itu permanen dalam hidayah. Dan sifat yang dominan pada Allah pemberi petunjuk, bukan menyesatkan. Makanya hadiahnya dalam bentuk kata benda. Nah, kenapa ada juga kata kerja dalam memberi hidayah? Karena kata kerja itu sifatnya tajaddud, istimrar. Jadi Allah ketika mengatakan yahdi bihillah, artinya Allah akan terus memperbaharui petunjuknya. Allah akan terus menambah petunjuknya. Karena petunjuk itu bisa bertambah setiap hari. Itu kenapa setiap salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Karena orang yang salat pasti sudah dapat petunjuk, tapi dia minta tambahan petunjuk. Karena petunjuk itu ada yang tajaddud, yahdi bihillah. Makanya di surah Al-Kahfi yang ke-13, nanti baca Al-Kahfi 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq
Ya, nanu nakusu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Zidnahum huda. Kami terus menambah petunjuk kepada mereka. Berarti petunjuk itu tajaddud. Dia berubah, dia bergerak, dia bisa bertambah. Coba nanti baca surat Muhammad ayat 17. Ya, Muhammad 17, wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapat petunjuk akan Allah tambah terus petunjuk mereka sampai ketakwaan mereka pun semakin meningkat. Jadi hidayah itu dia mengalami ya perubahan, tajaddud namanya. Itu kenapa memberi petunjuk juga ada kata kerja yahdi bihillah. Di samping ada kata benda untuk sifat Allah hadian, bahwa Allah itu sifat yang permanen itu adalah memberi petunjuk. Menyesatkan bukan sifat Allah. Walaupun itu ada perbuatan Allah. Yudillu tapi bukan sifat Allah. Yang sifat Allah al-hadi bukan mudil. Ya. Allah tidak punya sifat mudil, tapi bahwa Allah perbuatannya menyesatkan, iya, tapi yudillu kata kerja untuk menunjukkan makna temporal. Bahwa menyesatkan itu bukan sesuatu yang permanen. Allah tidak ingin kita sepermanen dalam kesesatan. Karena sifat Allah bukan mudilun, sifat Allah itu hadi, ya, memberi petunjuk. Nah, itulah kenapa ya tadi di surat Al-Furqan 31 Allah memperkenalkan zatnya dengan sifat hadian, al-hadi, dan tidak mudil, ya, karena sifat yang dominan itu adalah memberi petunjuk, bukan menyesatkan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.